Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan dimanapun berada, serta tetap semangat untuk belajar di rumahnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar kita pada kali ini yaitu 3.2, yakni menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, baik itu mengenai sekolah, tempat wisata, maupun tempat bersejarah atau suasana pentas seni daerah yang didengar maupun dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada dua komponen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi. Di sini materi yang pertama yaitu kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, kebahasaan dalam teks deskripsi di sini meliputi 6 komponen. Yang pertama yaitu berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Jadi di dalam sebuah teks deskripsi tersebut memuat penjelasan secara terperinci agar supaya menjadi objek yang konkret dalam mendeskripsikan sesuatu, sehingga hasil deskripsi yang kita lakukan tadi dapat diterima oleh pembaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu menggunakan cerapan panca indera. Jadi di sini dia menggunakan kesan, penglihatan, pendengaran maupun lain-lain sebagainya. Jadi misalnya kita ingin mendeskripsikan tentang pemandangan. Jadi kita harus mengajak para pembaca itu seolah-olah merasakan langsung di dalam pemandangan yang kita deskripsikan tersebut. Selanjutnya yaitu pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks, dan selanjutnya yaitu penggunaan kata berimbuhan. Jadi dia di sini memuat pilihan kata dengan emosi kuat, pengarang di dalam teks, serta menggunakan kata imbuhan di dalam teks deskripsi itu sendiri. Selanjutnya yaitu menggunakan kata sinonim atau persamaan kata. Jadi dia di sini memuat sinonim juga di dalam teks deskripsi ini. Nah, penggunaan kata depan dan atau komponen yang terakhir yaitu penggunaan kata depan dan huruf kapital. Nah, itu tadi merupakan kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, yang selanjutnya yaitu penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Di sini meliputi dua bagian, yaitu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, bagaimana mendeskripsikan pohon tomat? Misalnya di sini secara lisan, contohnya buah tomat merupakan jenis buahan maupun sayuran yang berwarna merah dan bentuknya unik. Diucapkan secara langsung, itu merupakan contoh dari komponen lisan. Apabila dia termasuk dalam komponen tertulis, contohnya yaitu kita menuliskan tentang ciri-ciri tomat, bentuk tomat, dan yang berkenaan dengan tomat. Itu merupakan penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar ataupun dibaca. Selanjutnya yaitu penyampaian teks deskripsi secara lisan meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu yang harus diperhatikan, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat penyampaian teks deskripsi suatu objek. Jadi kita harus menghindari itu kata-kata kasar dalam sebuah kalimat teks deskripsi. Yang kedua, hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Dan yang ketiga, sampaikan deskripsi secara runtut. Artinya di sini yaitu kita harus menyampaikannya secara tersusun, jangan kacau ataupun rancu kalimat di dalamnya tersebut. Selanjutnya, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Agar teks deskripsi itu menjadi konkret, kita harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca merasakan sendiri apa dari efek yang kita tulis tersebut. Apa yang kita deskripsikan tersebut bisa diterima oleh pemikiran pembaca. Selanjutnya yaitu hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Itu tidak boleh di dalam teks deskripsi.
Yang selanjutnya yaitu pahami objek yang akan dideskripsikan. Untuk menyampaikan teks deskripsi secara lisan, kita harus memahami terlebih dahulu objek yang kita deskripsikan. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian isi teks deskripsi secara tulis. Yang harus diperhatikan yaitu 6 komponen. Yang pertama, pahami terlebih dahulu objek yang akan kita deskripsikan. Nah, setelah kita pahami secara lebih luas objek yang akan kita deskripsikan, barulah selanjutnya kita bisa tuangkan dalam bentuk tulisan apa saja yang ingin kita deskripsikan tersebut, misalnya tentang pemandangan, tentang sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, catat atau kumpulkan informasi penting. Dan yang ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek yang dideskripsikan. Jadi setelah dicatat informasi yang menurut kita penting, untuk selanjutnya informasi yang akan dikumpulkan itu harus mengandung karakteristik objek yang dideskripsikan. Misalnya karakteristik buahan itu seperti apa, dia berbentuknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan lain sebagainya, itu harus dituangkan secara runtut. Nah, yang keempat yaitu tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Nah, setelah kita mencatat, memahami informasi yang kita peroleh tadi, yang kita deskripsikan, kemudian kita menulis kembali objek tersebut berdasarkan informasi yang kita catat tadi. Yang kelima yaitu gunakan kalimat yang mudah dipahami. Nah, jelas di dalam teks deskripsi kita harus menggunakan kalimat atau pemahaman yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam yaitu perhatikan penggunaan EBI dan kosakata baku. Jadi dalam penyampaian isi teks deskripsi secara tulis ini, kita harus memperhatikan ejaan bahasa Indonesia di dalamnya, dan kosakatanya itu harus baku, tidak boleh mengandung ambiguitas atau kata yang tidak baku. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumahnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.